logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua, bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan, itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu, kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini, kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada keselamatan. Siapa bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil, saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kalau tidak ada penyaliban, gimana? Saya boleh bicara nggak ini? Saya menjawab dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban, kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil, silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya, saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Allah, ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa keseluruhan Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah, Juma. Intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu bantah, mana? Sekarang, siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan. 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban, orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih dalil. Jawab ya. Kasih dalil, baik. silakan. Tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya. Bentar, saya bukakan agak lemot, sabar. Jadi gini, ini khusus kepada umat Islam nih ya, terkait dengan Yesus Hakim Adil.
Karena saya belajar Bible. Artinya ketika saya belajar Bible, saya menelaah, saya menelusuri, kemudian saya menjabarkan apa yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 12, Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang percaya kepada aku ketika mereka mendengarkan perkataanku lalu melakukan perkataan itu. Aku berkata A, lalu mereka melakukan A. Aku berkata B, mereka melakukan B. Apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Ini dulu penting. Barang siapa, kata beliau, jikalau ada seseorang di antara kalian mendengarkan perkataanku lalu mematuhi perkataanku itu, mentaati perkataanku itu, menjalankan apa yang kuperintahkan itu, aku tidak menjadi hakimnya. Aku tak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus ini hanya memberikan ajaran, jangan A, jangan B, silakan A, silakan B. Ketika ada yang mentaati perkataan-perkataan tersebut, Yesus bukan hakimnya, karena dia bukan hakim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan selain Allah yang mengelola langit dan bumi sebagaimana dugaan orang-orang kafir, tentu keduanya telah binasa karena perselisihan pengelolaan di antara dua Tuhan ini. Dengan demikian jelaslah kepalsuan dugaan orang kafir yang meyakini ada dua Tuhan atau lebih. Maha suci Allah dengan kesucian yang mutlak, Tuhan yang memiliki aras dari apa yang mereka sifatkan kepadanya dengan tanpa dasar. Dalil utama yang menjelaskan akibat jika Tuhan lebih dari satu adalah surat Al-Anbiya ayat 22. Ayat ini menegaskan bahwa jikalau ada banyak Tuhan, alam semesta akan hancur berantakan karena konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan antar Tuhan. Mana akibat logis, perspektif, tafsir, terjadinya kekacauan, fasad jika terdapat dua atau lebih penguasa absolut. Alam semesta tidak akan berjalan dengan seimbang dan teratur. Misalnya jika Tuhan A ingin menciptakan siang dan Tuhan B ingin menciptakan malam pada waktu yang sama, niscaya akan terjadi tabrakan sistem dan kerusakan kosmik saling mengalahkan. Terdapat kepastian logis bahwa satu Tuhan akan mendominasi dan mengalahkan Tuhan lainnya. Jika salah satu Tuhan bisa dikalahkan, maka ia memiliki kelemahan, tidak maha kuasa, sehingga tidak layak disebut sebagai Tuhan. Kana fima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Allah telah berfirman, seandainya pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik aras, dari apa yang mereka sifatkan.